Warga Kampung Bayam yang masih bertahan di area Jakarta International Stadium atau JIS akhirnya setuju pindah ke rumah susun Nagrek, tetapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, warga meminta fasilitas bersekolah untuk anak-anak mereka. Syarat kedua, warga tinggal di Rusun Nagrek hanya sementara, sembari mereka mengurus tempat tinggal di Kampung Susun Bayam atau KSB. Lalu yang ketiga, warga meminta pemerintah tidak membongkar tenda di samping JIS hingga ada kejelasan tempat tinggal layak untuk mereka. Minawati, koordinator jaringan rakyat miskin kota saat ditemui di tenda hunian warga eks Kampung Bayam menyampaikan, persyaratan itu telah disampaikan kepada pemerintah kota setempat. Ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi, yakni warga pindah ke Nagrek Cilincing secara permanen. Ya, karena alasan jauh, warga lebih memilih bertahan di tenda terpal di Tanjung Priok dibandingkan pindah ke Rusun Nagrek di Cilincing. Apakah layak tenda itu menjadi tempat tinggal? Nadia Saleh, rekan kami sudah dari sana dan mengajak kita melihat langsung kondisi tenda yang didirikan warga di samping JIS. Ya Nadia, satu syarat ini tidak dapat dipenuhi, jadi solusinya bagaimana? Ya baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Sebelum menjawab pertanyaan Anda tadi, saat ini saya akan jelaskan dan gambarkan kepada Anda bagaimana kondisi dari tenda yang telah ditempati oleh warga eks Kampung Bayam, yang ini informasinya telah ditempati hampir 1 tahun. Tepatnya di bulan Oktober, bulan depan ini sudah ditempati oleh warga selama 1 tahun begitu. Pertama, Prima dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi dari tempat tidur warga yang berada di sini. Informasinya ini ada sekiranya 19 hampir 20 warga yang menempati tempat ini pemirsa. Ini jika Anda lihat dari gambar yang telah kami tunjukkan pemirsa, tenda ini hanya beratapkan terpal dan ini kondisinya jika kami jelaskan baru sekitar 3 menit saya berada di sini, saya sudah merasa kepanasan. Apalagi pemirsa ini jika terjadi hujan deras seperti itu, bagaimana kondisi, kita bayangkan bagaimana kondisi warga yang menempati tempat ini yang sudah hampir 1 tahun begitu. Kemudian Prima dan juga pemirsa, ini jika kami jelaskan ya, ini di samping kami ini, di samping terpal ini merupakan jalan bebas begitu. Jadi tenda ini berada tepat di samping jalan. Kemudian di bagian samping kanannya ini merupakan rel kereta api. Prima dan juga pemirsa, sejumlah aktivitas ini dilakukan oleh warga di sini. Salah satunya juga yaitu memasak. Untuk memasak, warga juga hanya bisa memasak di depan tempat tidur mereka sendiri begitu. Selain itu, untuk aktivitas mencuci, kemudian aktivitas untuk melakukan buang air kecil, buang air besar juga dilakukan di sini, Prima dan juga pemirsa. Ini kami ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi di bagian tengah begitu dari tempat ini memang ramai juga, dipenuhi oleh warga yang menempati tenda ini sekitar 20 warga begitu. Ini ada gantungan baju, kemudian di samping kiri kami ini ada tempat untuk mencuci. Jadi Prima, ini kami ingin jelaskan bahwa segala aktivitas yang sering kali kita lakukan ketika berada di rumah, ini semuanya dilakukan di sini. Bahkan di tempat ini juga warga mencari rezeki, yang mana mereka berjualan, kemudian ada yang membuka tempat untuk makan. Tempat makan ini nantinya juga dibeli oleh para pekerja-pekerja yang berada di sekitar Jakarta International Stadium, Prima dan juga pemirsa. Tadi juga kami sempat melihat bagaimana kondisi dari toilet yang digunakan oleh warga di sini, yang mana pembuangannya juga hanya langsung sampai ke gorong-gorong begitu, Prima. Dan Prima, ini jika kami review sedikit begitu, mengapa alasan sehingga para warga ini memilih untuk menempati tenda yang ini jika kami lihat memang tidak layak untuk digunakan begitu. Warga menempati tempat ini sebagai bentuk protes ataupun tindakan mereka, sikap mereka untuk menanggapi
kebijakan dari pemerintah yang mana memang sekitar beberapa waktu kemarin untuk pembangunan Jakarta International Stadium ini, warga ini merupakan warga yang rumahnya digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Setelah itu pemerintah ini berjanji untuk membangun rumah susun ataupun kampung susun bayam, yang mana kampung susun bayam ini pada bulan Oktober 2022 kemarin memang telah selesai pembangunannya. Para masyarakat di sini juga telah mendapatkan nomor hunian dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini warga belum merasakan tempat tinggal, menempati tempat tinggal di kampung. Gangguan teknis, sambungan kita terputus dengan rekan Nadila.